yang penting tuh mandiri. Maksudnya dia bisa tolak ukurnya kalau aku yang penting bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lanjutan part 2-nya dari yang kemarin part 1 ya. Yang belum nonton nih, coba kalian before dulu. Di sebelah situ ada pencetan. Kalian kalau mau nyari di bawah juga ada lagi. Kalau mau nyari linknya nanti di bawah juga ada description linknya, ya nggak sih? Atau di bawah sini ada di videonya. Tolong editor ditambahin. Nah, pusing nyari gimana caranya gitu. Enggak dong. Nah, kemarin yang belum pada nonton nih ya. Aku mau bahas dulu sedikit balik lagi flashback yang kemarin adalah tentang nikah muda. Ya, nikah muda nih. Di sini ada 2 orang calon-calon orang yang mau nikah muda nih, yang pada kepo kemarin. Nah, ini adalah lanjutannya yang dari part 2 kemarin. Oke. Langsung ke next question yang dari yang kemarin ya. Ini juga dari Story Zen. Nih, netizennya foto story pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kan pasti kemarin juga pada, "Kak, pertanyaanku dong ditanyain." Oke, kita tanyain langsung nih ya. Udah dirangkum ya ini ya. Udah dirangkum Okay. dari beberapa kita rangkum. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih. Kemarin udah pertanyaan kenapa mau nikah muda, orang tua restu, pasangan. Nah, ini adalah tentang circle kalian nih. Ya, ini apalagi umur kemarin udah tahu dong umurnya Mas Agung adalah umurnya Mas Budi adalah umurnya 24 tahun. Dan Mbak Melia ini pasangannya Dilan adalah umurnya 26 tahun. Dilan. Ya. Dan kan pasti dong circle-circle-nya masih anak muda-muda ya nggak sih, yang on fire, yang masih tidak memikirkan tentang pernikahan mungkin, atau udah ada yang salah satu circle mikirnya. kita yang lagi ngomong. Oh iya, Kenapa? Yang lagi ngomong circle kita juga. Oh iya. Iya. Dan aku kepo. Wah, kenapa nih circle-circle, coba tapi di luar kantor lah ya. Circle-circle kalian, pertemanan kalian itu juga sebenarnya pada nikah muda juga nggak sih? Kenapa jadi kalian memikirkan mau nikah muda tuh, atau karena circle kalian atau karena pendirian kalian sendiri? Asik. Kalau ngomongin circle kayaknya udah banyak yang punya anak juga ya. Iya. Oh. Justru begitu, ada yang lebih muda dari saya. Okay. Anaknya udah yang 2. Waduh. Lagi lucu-lucunya. Berarti circle kalian ini juga mempengaruhi kalian untuk menikah muda, berarti gitu juga nggak sih? Enggak sebenarnya ya. Mungkin iya, tapi dikit banget. Yang cowok nih. Kalau aku sih enggak terlalu berpengaruh gitu. Karena kalau mungkin teman-teman cowokku belum terlalu banyak. Iya. Tapi kalau temen cewek yang nikah sudah ada beberapa. Oh ya, cewek tuh pasti sih kayaknya Iya ribet kan? banget cewek tuh. Sorry. Iya. Ya itu sih. Apa namanya? Duh, lupa pertanyaannya. Apa? Circle-nya mempengaruhi. Circle. Oh ya, enggak. Kalau aku sih enggak Belum bayar mempengaruhi. cicilan yang ngeblank nih. Belum gajian. Iya. Tagih vendor. Iya. Iya, vendor. Ya, jadi kalau aku sih enggak terlalu berpengaruh karena jujur aku punya 3 sahabat. Aku kan ada 4 sahabat tuh. 4 orang. 4 orang termasuk Iya. aku. Jadi 3 sahabatku tuh belum nikah semua. Dan ketika aku menanyakan atau aku menceritakan tentang mau nikah, mereka kayak tenane kayak gitu loh, kayak apa Yang ya? benar. Yang benar. Iya. Kayak apa ya? Yakin. Kayak melihat sebelah mata. Wah, nggak percaya gitu Nggak ya? percaya, itu satu. Terus yang kedua, dengan tadi omongan orang lain atau ngomongan teman-teman kita, kemudian teman-teman kita juga ada yang nikah, itu kan pro kontra ya. Ya, kita harus punya prinsip sendiri. Belum tentu prinsipnya kita ini sesuai sama mereka. Dan planning hidupnya kita kan kita nggak tahu nih. Kita udah nge-planning anggaran ini, tabungan ini, bahkan apa yang kita upayakan bertahun-tahun belum tentu mereka lakukan. Iya. Nah, itu sih, jadi menurut aku sih sesuai dengan prinsip masing-masing aja. Jadi kalian ini lebih ke prinsip kalian lah ya. Mau nikah muda untuk memutuskan sendiri. Tapi walaupun ada beberapa kecil circle dari kalian mempengaruhi gitu kan. Iya, yang penting prinsip tetap sama. Oke. Satu agama. Wow. Satu agama guys. Tapi udah dibolehin kok sama pemerintah kayaknya ya. Udah ada undang-undangnya. Kayaknya itu nanti bisa beda segmen aja Oh ya. ya, oke, kita bahas nanti. Itu menarik banget itu sih, beda agama. Tapi Iya. harus hati-hati juga. Oh ya, harus hati-hati. Besok beda kursi kayaknya kita. Iya. Nanti mungkin perlu kita ngundang dari sisi KUA langsung mungkin Oh iya, dan sebagainya. benar. Oke. Karena
ini kan pembahasan sensitif ya. Jadi biar clear gitu. Iya. Oke. Lanjut. Ya lanjut, oke. Dan nah itu ya benar sih ya. Kalau menurut aku juga pasti circle itu mendukung banget sih kita nikah. Mau cepet-cepet nikah atau enggaknya ya nggak sih. Kalau apalagi kalau umur yang udah berumur 27 mungkin 28 terus tapi pertemanan kalian juga di muda masih anak-anak muda ya kan masih on fire yang masih Mungkin kemari. ini kan ntar lagi mau Ramadan. Iya. Sudah Ramadan bahkan. Ya Iya. kan? Iya. Dimana biasanya di Idul Fitri kalau orang-orang pada kumpul itu kan ditanyakan apa? Oh ya, tanyain pasangan. Dan mau nikah kapan? Mana calonnya? Mana calonnya? Aduh. Harus siap-siap tuh. Sorry jangan menyiapkan jawabannya. Wah, bener. Ya nggak sih? Ini udah mempersiapkan kalian nih harus siap-siap juga nih ya. Kalau kita bahwa- tinggal nyebut tanggal sekian. enak sih. banget, Syai. Iya. Kalau aku Sabtu nggak Minggu. oh iya. Kalau nggak hujan. Oh, nggak bisa. Kan ada Mbak Rara. Pawang Mahal. hujannya mahal, Syai. Iya. Oke. Itu benar banget. Circle itu menentukan banget. Nah, ini next questionnya adalah ada nih, seberapa nih ya kalian mikir urgent bangetnya buat kepikiran nikah muda gitu, urgensinya gitu deh. Ini tadi pertanyaannya berat-berat ya. Nggak bisa ditunda-tunda nih, harus tahun ini misalnya nikah. Sebenarnya tuh terlepas dari aku ingin menikah di umur 26 ya waktu kecil, itu sebenarnya tuh nggak begitu berambisi untuk harus 26 nih, pokoknya 26 harus nikah gitu. Sebenarnya tuh nggak, bahkan aku tuh sama ke pasangan tuh nggak pernah nanya jadi kapan nih kamu mau nikahin aku gitu, tuh nggak pernah. Jadi lebih kepada nyiapin diri sendiri gitu. Misal nih belajar value-value yang menurut kita itu bakalan penting gitu dipakai Iya nih untuk Mbak menikah. Melia sering baca-baca buku nih. Buku-buku tentang pernikahan. Wah iya, itu penting banget kayaknya sih. Harus cari searching juga, mendengarkan podcastnya Foto Story ya nggak sih. Jadi kayak banyak banget kan isu kayak habis nikah itu kalau perempuan dunianya tuh bakal berbeda gitu. Perempuan siap atau enggak, lebih gampang depresi gitu. Kalau mungkin dari sisi laki-laki, laki-laki kan masih bisa nongkrong gitu, masih bisa ketemu teman-temannya, tidak berubah gitu. Maksudnya tidak begitu berubah dari Mungkin ada berubah fisiknya tambah buncit. Iya, mungkin ya. Itu tandanya katanya makmur gitu ya, Iya. Mbak ya. Tapi secara circle mungkin sama behavior kebiasaan sosialnya itu tidak begitu berubah gitu yang menghadapi kan perempuan. Nah, makanya mungkin banyak banget sekarang ya yang gencar mengkampanyekan untuk ya ibu yang happy, yang adalah cerminan keluarga yang happy gitu kan. Makanya perlu banget kita tuh belajar value-value sebelum memutuskan menikah gitu. Kalau aku pribadi ya, ada juga orang yang mungkin tolak ukurnya beda gitu. Nah kalau aku, urgensinya adalah ketika aku merasa aku udah belajar nih, kayak sampai kemungkinan kecil ada amit-amitnya gitu, misal nih ada sesuatu kondisi di mana harus kita hadapin berdua gitu, aku siap atau enggak. Nah ketika diri aku udah bilang siap, ya udah berarti saatnya nikah gitu. Karena pada saat waktu itu aku sama pasangan tuh udah bingung kita mau ngapain lagi nih kayak gitu. Jadi udah ada di situ bingungnya lagi. udah ada di tahap yang kita udah ini nih, udah terchecklist beberapa poin yang kan sebelum menikah itu aku menyamakan visi dulu ya sama dia, dan ternyata visi kita sama. Jadi tidak apa ya, begitu harus apa ya? Adaptasi. Iya, harus adaptasi enggak? Sebenarnya visinya sama, cita-cita kita berdua sama. Tinggal Hanya- bikin partai. Aduh. Ya, coba Hanya nomor sa- 2 gitu. cuman yang berbeda adalah bentuk misi untuk mencapainya itu gitu. Tapi visinya sama gitu. Cuman aku balikin ke dia. Kamu nggak apa-apa, aku masih mau ini gitu sama dia, dan dia juga kayak gitu sama aku. Ketika kita udah membreakdown kan, habis itu apa aja yang pengen kita capai sebelum nikah, habis nikah kita akan melakukan apa. Nah, nanti yang sebelum nikah itu harus terchecklist dulu. Nah, waktu udah terchecklist, kita berdua udah bingung nih kita mau ngapain lagi nih. Gitu, ya udah berarti nikah gitu. Mungkin
Sampai Ya itu sih kayak kata Mas Budi tadi, Iya. rezekinya Oke. beda orang gitu mungkin, dan prioritasnya orang ya yang beda gitu. Kalau ditanya urgency kenapa nggak tahun depan, kenapa tahun ini, ya aku mikirnya karena aku sama pasangan waktu udah ada di level yang kayaknya kita harus nikah deh kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari pihak cowok nih laki-laki, aku masih yang kayak Saya boleh pamit keluar nggak? Kenapa? Mau kemana? Kenapa? kamu? Sakit perut. Lambaikan tangan. Heeh. Bendera putih gitu? Enggak. Kalau dari aku ya mungkin hampir sama. Sebenarnya kalau urgent ya nggak urgent banget ya. Aduh. Beda. Nggak, maksudnya artian kalau mau nikah tahun depan ya bisa. Oh gitu. iya. Kenapa yang bikin kalian kebelet? Apa? Mau nikah 2 tahun lagi ya bisa gitu, bisa Ini aja. ada pasti kenapa masnya nih hamil duluan ya? Wah. Bisa aja, enggak lah, Gitu. aman-aman. Nah, aman-aman. Kok kayak gitu sih jawabnya? Enggak. Kalau disuruh ngomongin nikah, malah aku lebih seneng dipercepat aja. Maksudnya kalau bisa bahkan kemarin Desember misalnya atau bahkan Januari gitu, nggak ada masalah. Cuman setelah hitung-hitungan kita validasi tanggal di bulan itu gitu, di pertengahan tahun ini gitu. Jadi ya sudah, kita tinggal tunggu aja tanggalnya. Iya. Cuman kalau dibilang apakah tahun ini apakah tahun depan, ya bisa-bisa aja. Cuman kalau menurut saya kebetulan di tahun ini tuh pas hari Minggu. Kalau tahun depan udah weekday. Tahun depan juga ada hari Minggunya, nggak mungkin ada hari Nggak, Minggu pas di dong. tanggal itu. Di tanggal itu. Tanggal Yang itu. diizinkan lah ya. Iya, karena tanggal itu tuh spesial Oke. buat dia, buat aku. Oh, Kemudian iya. memang di bulan itu identik sama kita berdua. Oh. Jadi memang kita pengennya itu. Di beda tahun, beda hari. Iya, oke. Nah, tapi itu buat bercandaannya ya. Iya. Tapi kalau bahas seriusnya adalah kita mikirin ke diri kita. Kita lama-lama juga makin tua. Iya. Kalau menurut aku, mumpung saat ini kita masih bisa lari, mumpung saat ini kita masih punya opportunity, peluang dalam artian pekerjaan, kesempatan, circle dan sebagainya, sekarang menurut aku. Dan sekarang kan kita lagi kasarnya lagi membangun karir. Selain membangun karir, kita juga ingin membangun usaha dan sebagainya. Nah, aku tuh termasuk orang yang bisa diem. Kayak weekend itu pengennya ngapain. Oh, oke. Contoh misalnya, kalau bisa bisnis, kenapa kita nggak bisnis? Oke. Nah, hal-hal itu yang misalnya ide kita tuh berdua sama-sama banyak, tapi dengan kita nggak menikah itu suatu hal keterbatasan. Iya. Contoh, kita mau bikin bisnis makanan, contoh ya. Oke. Dia jam 7 malam harus pulang, harus aku anterin karena rumahnya jauh. Oh. Contohnya. Oh, karena kalian pengen bisnis bersama gitu bikinnya ya. Apapun itu. Apapun itu. Jadi kita pengen berkembang bersama, Oh, gitu. Tumbuh ketika bersama. bertumbuh bersama. Tapi kalau masih Belum punya rumah menikah, masing-masing, iya. belum halal kan orang tua nggak ngizinin kan. Iya. Kecuali mbaknya gimana? Kalau Ngeblank kok saya ya. ya kalau saya itu tadi, maksudnya agak sedikit tricky ketika kita pacaran mau ngebuat sesuatu hal, nanti bisa putus. Ya paling gampangnya kita susah lah izin ke orang tuanya. Dan maksudnya kalau ngomongin kayak bisnis dan sebagainya, nggak bisa selesai obrolan itu hanya sesaat, bisa kita dapat ide waktu tidur. Kalau udah nikah kan gimana Beb? Tadi ternyata warungnya sepi, contoh. Apa yang harus kita lakukan? Contoh. Itu dua ya. Apa Kemudian- kepikiran nanti sampai diranjang memikirkan itu? Iya, harus iya, dong. harus. Oh, kalian memikirkan Karena itu mumpung ya? masih muda, Oh, waktunya kita produktif dan tumbuh. Oh, bukannya malah jadi membatasi gitu. Enggak kalau Iya. menurut aku. Karena Iya. kebetulan kita berdua sama-sama senang produktif. Terus yang Oke. ketiga, faktor karena saya anak terakhir. Orang tua saya sudah sepuh kasarannya. Oh, oke. Udah berambut putih seperti itu. Kalau orang tuanya dia masih muda. Kalau orang tua saya anak terakhir, kemudian orang tua saya sudah sepuh. Itu salah satu faktor terakhir. Di mana saya itu kadang pulang pagi, pulang malam kayak gitu. Terus weekend saya juga pergi kayak gitu. Dalam artian nggak ada nih yang jagain orang tua saya. Ketika ada pasangan nanti yang menjadi istri saya, minimal ada yang nggak kayaknya kenapa-napa, misalnya jatuh atau apa, Yang care. atau misalnya sakit, nggak ada Iya. yang lewat ke nasi. Nah, si pasangan ini ya bukannya pembantu ya, bukan, tapi minimal tuh ada yang ngejagain kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih yang ngebuat ya udah sih. Kalau menurut aku setiap tahun mesti ada plus minusnya. Nah, sekarang ada rezekinya tadi, alhamdulillah dikasih Allah lebih cepat, kemudian ada momentumnya, kemudian orang tua juga meridoi, apalagi yang harus kita undur gitu.
Toh juga niatnya baik. Iya. Baik sekali itu. Nah, tapi ya ini menurut aku, mungkin nggak tahu Storyzen pasti juga gitu kali ya, yang belum Kenapa? memikirkan pernikahan ya, masih mikir-mikir atau yang masih sedang mempersiapkan juga. Nah, tapi kalian tuh biar bisa masuk nih, apalagi yang cowok ya, Apa masuk apa? sepemikiran, Oh. masuk pintu gitu ya, maksudnya sepemikiran gitu sama pasangan kalian. Apalagi aku juga kepo nih, cewek tadi ya, cewek dan cowok itu pasti ada perbedaan kan, banyak banget gitu perbedaannya. Apalagi kalau cowok tadi Mas Budi mikirnya adalah pengennya nanti jadi sama satu rumah sama orang tua, ya gitu kan. Nah mungkin itu juga udah tahu belum sih pasangan kalian gitu? Kalau aku sih, aku udah bilang di awal. Ya sebenarnya aku yakin semua pengantin baru pengennya punya rumah sendiri, Iya. punya apa ya, maksudnya punya privilege sendiri tanpa diatur dengan adanya orang tua kita. Pasti ya, itu Iya. impian semua pasangan baru. Cuman kalau aku lagi aku sebesar ini, aku anggaplah disekolahkan sampai sejauh ini karena mereka ini. Toh kita nggak pernah tahu apa namanya usia mereka, Oke. ya kan? Jadi kalau aku sih ya ini waktunya kita berbakti kembali. Andaikan pun kasarannya, maksudnya gini, kenapa-napa suatu saat kita nggak akan pernah nyesel. Kalau aku sih gitu. Kalau aku lebih ke sana. Toh juga kalau menurut aku dibikin santai aja sih. Maksudnya apa ya, yang nggak perlu dibikin ribet. Ya karena kebetulan orang tua aku tuh enak gitu. Jadi open mind juga. Jadi misalnya contoh kita mau bikin bisnis atau misalnya di rumah itu misalnya berantakan atau apa tuh, yang bukan tipe-tipe orang yang justifikasi orang tuanya, bukan tipe-tipe orang tua yang nggak ngebolehin apa-apa. Jadi ya aku harap ya nanti ya istriku bisa beradaptasi dengan orang tuaku, begitu orang tuaku bisa beradaptasi dengan calon istriku, yang harapannya nanti ya di rumah tangga itu bisa harmonis. Makanya kalau aku pun menyampaikan ke orang tuaku, walaupun nanti misalnya nanti kita satu rumah, aku pingin satu pintu untuk rumah tangganya. Contoh, jadi orang tua aku tuh di situ tidak aku bebankan sebagai satu kakak. Contoh misal gini, kayak kebutuhan itu sudah aku siapkan. Kalau orang tua, maksudnya orang tua nggak punya kewajiban untuk ngeliwat dan sebagainya gitulah. Masak-masak, belanja itu nggak satu kewajiban, tapi kewajiban dari kita si anak-anak tadi. Kalau dia mau belanja ya monggo aja. Misalkan ibuku pengen masaknya spesial buat bapakku, itu bebas. Kayak gitu. Tapi kalau aku sih lebih prefernya ya udah kita satu pintu aja. Kayak listrik udah aku isiin listriknya, bapak ibu tinggal make. Gak usah yang kalau kayak dua keluarga kan terlalu ribet nih ngaturnya. Ini yang beli gas siapa, yang beli ini siapa, padahal yang make siapa paling banyak, itu kan jadi sedih masalah ya. Kayak gitu. Kalau aku sih mikirnya bapak ibu udah kalau mau tinggal di sini monggo, tapi untuk masalah rumah tangga di sini nanti saya dan pasangan yang mengusahakan. Dia doakan saja semoga rezekinya ngalir terus. Gitu. Dan dari niatan itu dari niatan itu aku yang rasakan ya, nggak tahu kenapa tuh kayak dipermudah. Karena niatan kita ke orang tua, dipermudah rezekinya, dipermudah mungkin hal-hal lainnya, vendor dan sebagainya. Itu sih yang aku rasakan. Dan ketika kita pergi tuh rasanya kayak di sini tuh kayak ada apa ya, kayak ada orang tua yang doanya itu nempel terus rasanya. Berarti kayak nggak dilindungi. berat ya berarti rasanya? Hah? Ini laki-laki berarti nggak berat nih? Aku ngerasa enteng karena dibantu dua orang tua. Alhamdulillah. Kira-kira Gitu. langsung kayak gini bungkuk gitu loh. Malah maju. Bukan ini begini. Nah kalau buat cewek sendiri nih, kalau pemikiran gimana sih menyatukan buat sama pasangannya? Nyambung sama pembahasan yang tadi ya. Iya. Kita udah membahas itu dari sebelum menikah ya. Habis menikah kita mau apa gitu, mau tinggal di mana, mau siapa yang mengalah. Kebetulan karena kita LDR gitu ya. Nah kebetulan aku memberi dia pilihan. Enggak pilihan sih sebenarnya, lebih ke syarat. Pilihlah aku yang kedua. Wah, Apa sih? jangan Oh, dong. jangan. Yang pertama. Jadi syarat aku tuh dari kecil nggak pernah jauh dari orang tua. Jadi keluarga kami itu selalu mendidik anaknya tuh harus yang unggah-ungguh banget, yang manner banget gitu. Keluargaku tuh sangat concern sama hal-hal itu gitu. Nah jadi aku tuh kebawa gitu sampai sekarang gitu, nggak pernah bisa jauh dari orang tua. Pun sekarang pun kalau kerja pun harus tetap dekat sama orang tua gitu.
Dan aku ngasih syarat sama dia kalau kita udah nikah dimanapun kita tinggal harus mendekat ke salah satu orang tua kita. Jadi pilihannya di Jogja atau di sana gitu. Sana tuh mana? Iya, sana itu mana Ya di sana ya? lah, di sana gitu. Terus Di ujung apa, Rusia atau Ukraina? aduh. Jadi kita nggak mau merantau yang jauh gitu, Iya. yang mungkin kalau ada salah satu keperluan yang mendesak. Nah kebetulan karena calon suami aku adalah anak bungsu seperti Mas Budini gitu, Oh, jadi aku iya. tidak tega menjauhkan dia dengan orang tuanya gitu sebenarnya. Karena keadaannya juga mirip udah. Iya. Ya itu pilihan ya. Ya itu Dan, pilihan. dan kita harus memilih. Dan alhamdulillahnya nih ya, orang tua sana, orang tua calonku, karena masih muda, ngerasa dia masih muda, sampai bilang kayak gini ke aku. Nek kalian misalnya mau ngerantau, contoh misalnya, kalian mau ngerantau ke Jakarta tuh, nanti biar Abi, panggilannya Abi Umi, biar Abi Umi yang ngejagain bapak ibumu. Nanti nek misalnya Abi Umi kebetulan petani, kalau Abi Umi panen, nanti tak anterin ke bapak ibu. Kalau perlu bapak ibu cari rumah di sini, biar Abi Umi yang ngecekin. Sampai segitunya, maksudnya besan ngerasa, walaupun itu kita belum nikah loh ya, Iya. tapi sudah ada niatan itu kayak aku sih. Maksudnya Ngelus ketuk hati, dada ketuk apa hati, gimana? ketuk hatinya. Oh iya. Terenyuh. Oh Terenyuh. iya. Oke. Kayak gitu. Nah, terus aku komunikasikanlah itu dengan ibu bapakku. Dan ibu bapak malah, ibuku lebih berpemikiran kalau kamu udah rumah tangga itu baiknya ibu sama bapak tuh udah nggak boleh ikut campur gitu. Maksudnya mungkin memberi sinyal ya kamu tuh udah tanggung jawabnya suami, berbaktinya udah beda. Maksudnya prioritas suami ya, aja. prioritas berbaktinya itu berubah Iya. gitu. Ya sebagai anak pasti pengennya deket dua-duanya dong gitu. Cuman mungkin caranya dibedakan mungkin. Berarti tipikal kamu tuh nyari rumah sendiri lah ya. Maksudnya tidak tinggal bersama orang tua gitu. Iya, kalau orang tuaku ngasih sarannya seperti Iya. itu. Tapi walaupun besok aku tinggal sendiri, itu lokasinya paling 5 menit gitu dari rumah mertua, 10 menit gitu yang bisa naik sepeda gitu, jalan kaki gitu. Ya sehat-sehat lah ya. Ya. Dan aku pun bilang sama calon suami, walaupun kita udah nikah, aku pengennya seminggu 3 kali kita ke rumah mama bapaknya dia gitu. Terus seminggu sekali kita nginep di sana. Nah kayak gitu-gitu. Tapi yakin gak sih sama pasangan kalian nih? Jangan-jangan karena kalian punya prinsip kayak gitu, ternyata pasangan kalian, oh ya udah deh aku manut aja gitu. Aku kalau pasangannya, aku kalau ada pasangan atau calonku bilang manut atau kayak makan apa setelah, aku marahin. Karena aku tipe kalau nggak suka kayak gitu. Oh oke. Kalau mending bilang aja kamu mau apa, bilang. Maksudnya malah lebih Aku enak. mau rumah mas. Bilang aja gitu. Aku malah lebih seneng kayak gitu, walaupun kita nggak bisa mengiyakan saat itu juga. Iya. Tapi kita tahu gitu loh. Sama halnya kayak misalnya gini, kalau kita ngomong sama kayak bayi atau balita kan mereka nggak bisa menyampaikan apa yang mereka mau. Iya. Dan kita kan berhadapan sama orang yang dewasa. Nah itu yang membedakan, kayak kamu tuh dewasa, kamu tuh udah S1, sampaikan deliver apa keinginanmu. Oke. Biar aku paham, aku bukan seorang yang Magic. magic yang bisa memahamimu dari Pesulap dalam Pak Tarno itu. ya. Gitu. Nah ini nih highlightnya ya adalah kalian tuh udah dewasa guys. Udah umur di atas 20 tahun harus bisa menentukan kalian mau makan apa. Itu Iya, mau makanya- pergi kemana? Serah. Ya. Nah, itu tuh kalian nggak boleh lagi jawab dengan kalimat terserah. Itu kalian kapan mau nikah? Ya kan. Tapi aku jujur aku nggak pernah loh bilang kayak gitu. Maksudnya bisa dihitung lah, mungkin terserah tuh lebih ke pilihan terakhir karena udah nyari gitu, udah Atau nggak ada. atau bad mood karena sesuatu hal. Iya gitu. Berarti dia contohnya adalah ciri-ciri orang yang siap nikah muda tuh kayak gini. Ya Dia nggak nggak juga. bilang terserah. Tidak ada kalimat terserah gitu. Ternyata aku masih ada kalimat itu ya. Wow. Yang Dan gini ya. mungkin kematangan dua orang ya, maksudnya itu tuh tidak diukur dari Usia. umur gitu. Jadi kayak aku sama pasangan tuh kalau ada masalah kita nggak pernah ujungnya berantem selama ini ya, dari kenalan sampai hari ini mau nikah pun alhamdulillah nggak pernah berujung berantem gitu. Tiba-tiba ngeblok, tiba-tiba ngilang gitu, tiba-tiba kita break aja deh, nggak pernah kayak gitu maksudnya. Jadi aku
selalu membiasakan gitu sama dia, komunikasi kita tuh harus sehat walaupun LDR. Yang kedua, kalau lagi ada masalah ngomong, cari fokus sama solusinya gitu. Bukan untuk diluapkan gitu. Jadi ada masalah nih, bukan untuk diluapkan masalahnya, tapi dicari solusinya. Berarti kalian udah yakin ya kalau pasangan kalian tuh udah semuanya yakin gitu, udah nggak ada yang ditutupin lagi, nggak ada yang ya udah deh aku manut sama Nggak pernah suami deh aku gitu. Aku selalu perempuan yang penuh dengan pertimbangan. Maksudnya dia ngajak ke sini, emang iya di situ ada ini. Ntar gimana kalau kayak gini? Aku pasti kayak gitu, nggak pernah yang yaudah deh yuk kesana. Jarang banget. Tapi bedain ya cewek kayak gitu dengan cewek penurut sama yang manutan tuh beda loh. Mas Budi yakin? Kalau aku sih gini, dari 3 bulan yang waktu itu, 3 bulan menetapkan itu sebenarnya sampai saat ini Saat itu istiqoroh berlaku. ya? Bukan masalah istiqorohnya. Aku menggunakan cara yang dari 3 bulan itu akhirnya saya yakin sampai saat ini adalah saya telepon setiap malam. Telepon setiap malam itu ya, saya ngobrol banyak hal. Dari hulu ke hilir, keluarganya atau apa, diskusi pemerintah, diskusi nggak apa-apa, out of the topic, tapi ngobrol aja. Menurut aku itu yang ngebuat kita deep, walaupun kita mungkin seminggu atau bahkan ya mungkin Mbak Meli bisa lebih lama lagi. Aku 3-4 bulan sekali aku. Bisa 2 minggu sekali ketemu, ya kan? Tapi dengan ngobrol tiap hari itu yang membuat kita jadi deket. Jadi kalau menurut aku ya, itu yang ngebuat yakin. Apapun itu diobrolin. Kayak contoh, tadi aku makan gini terus habis itu dia ngomongin tentang diri sendiri kayak gitu, tapi ya udah ngobrolin aja gitu. Kalau cuman buat didengar aja. Bahkan sampai tidur plek gitu. Iya, aku setiap hari sampai saat ini. Kecuali kalau kita lagi ada acara kantor di luar apa gitu. ya. Nah, itu pasti aku nyempatin telepon tapi nggak sampai ketiduran gitu. Berarti adalah salah satunya udah siap nih kita berdua. Tapi bukan unyu-unyuan ya di telepon. Yang udah makan enggak, maksudnya kalau bilang sayang ya mungkin 1-2 kali, cuman banyak bobot diskusinya. Iya, bobot diskusinya. Cuman diem gitu, sayang gitu doang. Itu enggak gitu ya. Cringe. Iya, berarti adalah komunikasi ciri itu salah satunya biar siap memantapkan ya nikah gitu tuh adalah komunikasi yang sehat. Ya, karena kan kita nanti akan berkomunikasi sepanjang hidup. Iya. Dan setelah menikah itu akan lebih banyak banget hal yang harus dikompromikan. Iya. Kalau nggak nyambung, mending-mudahan aja dari sekarang. Iya. Nah, apalagi masalah. Iya. Ayo. Jadi nikah nggak nih? Gitu lagi kan. Nah, itu udah terakhir nih ya sebelum closing adalah tadi bagus banget ya, komunikasi itu paling penting banget dan komunikasinya yang sehat pastinya. Habis itu hal lagi adalah satunya itu harus bisa menentukan pilihan dari sekarang, tidak ada kalimat terserah ya, itu nggak boleh juga. Nah itu jadinya adalah apa pertanyaannya tadi saya lupa. Yakin seberapa yakin lagi lupa. Ya intinya gitu ya. Iya, intinya tuh itu ya, berarti akhirnya adalah intinya itu. Aduh, aku punya pertanyaan tapi bagus tapi aku lupa. Apa pertanyaannya? Persiapan. Sejauh mana persiapan menikah, teknis. Orang tua. Tadi terakhir itu kita bahas apa yang terakhir Mbak Melia? Kesiapan. Kemantapan. Urgensi. Bukan, yang terakhir ini. Kemantapan. Kenapa kamu yakin sama pasangan? Mantap. Hal apa saja yang mungkin sudah dipersiapkan? Mau tanya apa? Oh iya. Ini sebelum kita pulang loh. Ini jangan-jangan malah MC-nya yang nyerah nih. MC boleh melambaikan tangan. Iya kan, kayak mereka ini udah mempersiapkan semuanya, udah yakin gitu pasangannya, tidak ada percekcokan, tidak ada yang ya udah deh manut aja. Itu udah sampai yang ke situ gitu, gitu kan, aku melencong gitu. Tapi tuh kadang mikir gitu, kalian bisa semantap itu dan memikirkan nanti jadi orang tua lagi kan, kalian orang tua nih, kalian afternya setelah menikah kalian pasti kan mau punya anak kan? Ya dong. Kan planning Ya pasti. dong. Ya enggak? Dan kita itu usaha terus pasti. Nah, iya. Usaha terus, Syai.
Gempur gitu kan. Nah itu mikir gak sih sampai oke, ini tuh kalian kan nikah muda. Nah gimana nanti anak kalian tiba-tiba, mah aku mau nikah besok tahun depan, ternyata umurnya baru 20 tahun gitu. It's okay. Gak ada gitu pertanyaan mungkin atau persiapan gimana, karena kalian sudah merasakan kan pastinya. Kalau aku sih lebih berharap anakku cowok, karena punya anak cewek lebih beban kalau aku. Iya benar. Ya, bapak. Susah ya. Terus Iya yang kedua, kalau anaknya cowok nih ya, kamu punya 3 prinsip aja. Satu, kamu jujur sama orang. Iya. Kedua, kamu bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih, apapun itu. Yang ketiga, kamu udah bisa menghasilkan uang dengan mandiri, apapun itu nominalnya, berapapun itu nominalnya. Udah 3 itu Baru boleh nikah. boleh. Kalau aku bebas mau umur berapapun. Mas Budi, ini aku berasa lagi ngomong sama orang tua aku, tau gak sih? Aku lagi Ya dikasih ayo ini, nah itu. Oke, cakep banget. Kalau dari Mbak Melia sendiri, Iya sih, mau perempuan mau laki-laki, yang penting tuh mandiri. Maksudnya dia bisa, tolak ukurnya kalau aku yang penting bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Misalnya cowok nih bisa bertanggung jawab, maksudnya kayak baju udah nggak dicuciin, dan udah dicuciin, ya dia udah tahu hidupnya mau dibawa kemana, bisa memilih-milih teman. Enggak, maksudnya bukan memilih kayak Tahu gitu prioritas. ya. Tahu batasan gitu. Maksudnya tolak ukurnya yang penting dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dulu, berarti dia bisa bertanggung jawab buat orang lain. bertanggung jawab itu pasti intinya adalah kalian mau siap nikah umur 20 ya, 19. siap 19. Wah, aku siap nih mau nikah gitu kan. Baik lagi ya, Enggak. disclaimer ya, kalau perempuan ada batasan limitnya yang dianjurkan oleh BKKBN. Itu lebih ke kesehatan sebenarnya. Betul banget iya. Ya, gitu. Iya. Jadi jangan asal muda-muda juga, tapi tetap yang muda yang wajar. Kalau kayak saya kan 24, yang menurut aku sih muda yang wajar ya. Iya. Kalau yang muda yang nggak wajar tuh kayak lulus SMA 19, 18 tuh menurut aku 17. 17 itu muda tapi Iya. muda banget. Itu mungkin lebih kebelet kali ya. Iya, makanya kalau muda yang masih tanda kutip wajar, Iya. kemudian dengan hal-hal yang dipersiapkan itu sudah oke semuanya, silahkan. Benar-benar harus dipikirin matang-matang. Nah itu yang nih anak-anak mungkin siapa tahu nih ya yang nonton juga adalah masih SMA ya nggak sih, SMA atau yang masih sekolah juga. Nah coba kalian pikirin masa depan kalian deh. Jangan dipikirin cuma yang sekarang aja, tapi kalian harus pikirin masa depannya kalian gimana. Jangan pikirin yang penting hari ini aku seneng, besok bisa kita lihat. Itu salah ternyata ya. Kita harus pikirin adalah masa depan. Karena umur 13 tahun udah memikirkan mau nikah umur berapa, itu ternyata aku salah. Aku harus main karet dulu gitu kan. Besok aku beli kertas harvest gitu. Tapi aku ada di zaman itu juga kok. Iya. Ya pasti semuanya gitu ya. Oke, ini adalah part kedua ya, part terakhir dari yang tadi nikah muda. Tapi sebenarnya masih ada juga. Nanti nextnya adalah ada lanjutan ganti topik. Oke, yang kalian mau terus lanjutin, kalian masih mikirin mau jadi nikah apa enggak, atau kalian masih nge-planning, kalian wajib tonton podcastnya Fotostory, podcast nikah nggak ya? Nikah nggak nih? Nikah nggak nih? Gitu. Nah itu kalian siapa tahu habis nonton ini ternyata kalian membatalkan pernikahan kalian, Nauzubillah min dzalik. atau kalian memantapkan oke, aku bener yakin dia jodoh aku gitu. Itu ya. Kalau sudah yakin, Ya. jangan lupa kalau sudah wedding cetak di mana? Di Fotostory. Di sini. Ini ya benar, cetak albumnya di Fotostory. Banyak diskon dan promo ya gitu. Itu adalah part terakhirnya ya dari vlog hari ini, podcast hari ini. Dan nextnya jangan sampai kalian skip. Oke, siapa tahu ada mau sponsor masuk juga boleh banget. Asik banget sponsor masuk di sini. Ternyata ada apa kan di sini? Sponsornya di situ ada lagi. Oh, boleh banget. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya ampun, aku berasa jadi YouTuber ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. See you. Bye bye.